Nah, itu maksudnya itu bang, bukan dari sana. Yesus itu artinya itulah tanda-tanda keilahian Yesus itu. Ketika kemanusiaannya mati, itu tanda-tanda keilahiannya bang. Iya, mana datanya sampai sekarang Bukit Batu itu terbelah bang? Bahkan mana datanya bahwa pernah terjadi gempa dan ada bukit Ini batu datanya, terbelah? ini datanya di Matius 27 ini. Enggak data rupanya ini bang. Kenapa? Maksudnya apanya? Inilah datanya di Matius 27 ini. Apa aja tanda tanya apa sih? Inilah datanya Matius 27 ini. Iya, secara fakta geologis, saksi bisu, kan? Itu saksi bisu bang, Bukit Batu terbelah itu nggak mungkin langsung hilang begitu aja. Bukit itu besar. Nah, itu gempa Ya, bumi. fakta secara geologis mana? Nah, Itu kan adalah bukti dari kematian Yesus kan, saksi bisu itu. fakta gempa bumi itu bang. Oh, besoklah kita pergi ke Israel sana biar kita lihat fakta-faktanya. Kok itu gimana sih? Jadi tapi abang menunjukkanlah fakta-fakta. Ya kan fakta geologis bang, itu kan sebagai saksi bisu dari kematian Yesus kan. Namanya bukit itu besar. Nggak mungkin hilang hanya 2000 tahun bang. Terbelah dua bait Allah itu pada saat itu bang. Terbelah bukitnya, dua. saya tanyakan bukitnya. Ada berapa bukit di situ? Bukit-bukit kan berarti lebih dari satu kan? Saya minta satu aja. Ya, terbelah namanya gempa bang, gempa. Iya mana bukit batu yang terbelah akibat gempa itu? Ya tsunami 2004 itu kan. Dan begitu. Terjadilah gempa dan bukit-bukit batu terbelah. Iya, gempa dulu baru bukit batu. Di mana bukit batunya? Ya besok berangkatlah kita ke Israel kita lihat. Gimana sih? Jadi kalau ditanya gitu kan kita di Indonesianya kemana aku menunjukkannya? Kan ada fakta secara geologis bang. Jangan kan itu fakta datanya di Matius 27 ini. Gimana? Iya, secara geologis. Secara geologis, iya biar kutunjukkan berangkatlah kita ke Israel besok. Biar kutunjukkan geologisnya. Ini jawabnya sih gimana sih? Jadi harus kayak mana bang aku menjawab bang? Fakta datanya. Kok jadi cepat kusir gini? Gimana? Abang nggak logika loh, tunjukkanlah. Ya itu bukan hanya fakta, nggak logikanya di mana? Abang menunjukkan sudah 2000 tahun yang lalu. Iya kakinya Yohanan aja ada yang bekas tersalibkan. Jadi fosil dinosaurus aja ada. Ini bukit batu masa nggak ada? Sekarang gini bang, aku nggak percaya kalau di 2004 itu ada tsunami di Aceh, nggak percaya aku. Ada buktinya, bekas-bekasnya ada. 1 bulan yang lalu aku bagus-bagusnya rumah di situ. Ada bekasnya kok. Mana bekas yang nggak ada di sini? Fotonya ada. Mana nggak ada di sini bang? Nggak percaya aku ada tsunami Aceh. Fotonya ya udah tunjukkan aja datanya, fotonya siapa, arkeologinya siapa? Gua nanya itu aja. Ada fotonya di YouTube bang. Mana tunjukkan mana bukit batu. Nanti aku tunjukkan bang. Kirilah nomor WA-mu, berkutunjukkan videonya. Tunjukkan dulu sekarang lah, carilah. Gimana sih? Aku nggak percaya aku tsunami Aceh itu ada bang, nggak percaya aku. Enggak lari kemana-mana sih. Nggak ada. Aku lihat di mana. Kok ditanya pada kayak gitu? Gue nanya fakta loh. Itu kan bukti dari kematian Yesus. Mana katanya ini Matius 27 inilah katanya. Kasih tahu. Mana bukti geologis? Iya, itu kan menunjukkan bahwa ada saksi bisu, yaitu adalah bukit batu yang terbelah. Nah, bukit batu yang terbelah itu adalah benda mati sebagai saksi bisu, buktinya atau adanya kejadian tentang kematian Yesus. Nah, misalkan tidak ada buktinya secara faktual, nah makanya kematian Yesus itu tidak dapat dipercaya. Karena kenapa? Tidak ada satupun arkeologis yang bisa menunjukkan itu. Aku belum nggak percaya aku bang tsunami Aceh itu ada bang, karena nggak ada juga. Itu suka Anda mau tunjukkan aja fakta geologis ya bro. Nggak ada. Kemana-mana. Fakta biologisnya pun tsunami Aceh itu bang nggak ada, nggak percaya aku. Nggak peduli gue mau lu nggak percaya tentang tsunami aja nggak peduli. Gue minta datanya. Jadi, gitu. Yang kita diskusikan bang, yang logika aja bang, jangan diskusi. Itu logika fakta loh. Ya udah logikanya kita berangkatlah besok ke Israel biar kutunjukkan yang mana bukit-bukit yang di mana di dalam internet aja cari aja di internet di mana. Nah, kasih tahu lah WA biar kutunjukkan foto-fotonya internet sama aja sekarang. Nih gue tunjukkan nih ya, nggak ada nih.
Sedangkan 2000 tahun yang lalu bang, udah 2000 tahun yang Nggak lalu. ada di sini. Ada tanda-tandanya bang, ada itu di YouTube Nggak itu. ada di sini tanda mana buktinya? Nggak ada. Lagi masih tahun 2004 yang lalu. Udah Nggak ada di udah sini. nggak ada lagi. Nggak ada buktinya. Kita berangkat ke Aceh sana, nggak ada lagi bang Ini nggak ada. tanda-tanda itu, nggak ada Ini nggak lagi. ada buktinya mana? Apalagi 2000 tahun yang lalu, mana udah tertutupi lah itu. Nah ini kan kalau gempa kan ada. Gimana? Nah ini ada bukti-buktinya tuh. Kalau tsunami. Tuh. Ini ada bukti-buktinya. Mau percaya syukur, nggak percaya udah, mana aku minta datanya aja, di mana? Ayo mana gitu. Nggak bisa kulihat bang, nggak ada buktinya bahwa tsunami Aceh itu ada. Nah, ini tuh. Nggak ada kulihat kok di sini. 2004. Ini ada ini. Mana? Udah mana datanya? Jangan debat untuk lah, usir lah. Makanya Debat usir gimana sih? nah, diskusi itu yang logika, jangan yang pertanyaan-pertanyaan mana buktinya. Sudah 2000 tahun yang lalu loh. Artinya kalau ada bukit terbelah, artinya kan sudah 2000 tahun. Musim berganti musim, lama-kelamaan kan tertutup. Tapi bukit itu ada, tapi tidak kelihatan lagi sampai sekarang itu Ini terbelah. nama bukitnya apa? Nama bukitnya Musim apa? berganti musim. Jangankan itu, Bang. Jangankan 2000 tahun yang lalu, fosil aja yang udah ratusan ribu itu masih ada. Fosil loh, tulangannya tulang. Mana fosilnya? Bisa aja itu mengada-ada itu. Lah fosil dinosaurus itu nggak mengada-ngada di mana? Ya, kalau cuma orang-orang berbicara ini itu aku nggak percaya aku bang. Kecuali kalau Tuhan Yesus sendiri yang Tapi gue juga nggak percaya lah, nggak bisa menunjukkan buktinya lu. Berarti nggak ada ya? besoklah kita ke Israel bang, biar kutunjukkan mana bukit yang terbelah itu. Oke? Oh, gitu doang debatnya. Lanjutlah, Bang Sarul. Bang Joy, Nggak habis berilmu. bolak-balik nggak tahu gitu. Bang Joy, Islam Kristen. Bang Sahrul lanjut apa Bang Oji lagi? Nama Bang Kingdom. Ini si Jack nih nggak jelas. Iya, Iya, nggak jelas. sebenarnya si Jack ini apa ya, bagus dia diskusi, cuman nggak mau jujur gitu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Nantilah aku cari tahu gitu, baru bisa selesai jadinya. Kalau nggak kan kalau berkutat di situ saja, nanti muter-muter di situ terus. Makanya kalau nggak tahu bilang nggak tahu biar selesai gitu loh, Jack ya, Jackson ya. Makanya ku ajak besoklah kita ke Israel bang, biar kutunjukkan. Ya makanya bilang oke bang, aku nggak dapat jawabannya sekarang, jadi PR gitu. Jangan bertahan dengan yang tidak aku Ya, ketahui. permasalahan ini gini juga Bang Sarul. Gunung Krakatau yang udah ratusan ribu itu ada. Masih ada gitu. Nah ini bukannya bukit loh. Masa nggak ada catatan dari sejarawan ya kan? Ya letusan gunung juga di Pompei. Itu udah berapa ribu tahun yang lalu kan, sebelum zaman Yesus itu masih ada buktinya. Lah ini mana? Gunung Vesuvius namanya itu. Pompei. Itu ada loh buktinya. Dari zaman kapan itu? Sebelum Yesus malah lahir. Ada datanya. Nah ini mana? Itu maksud gua, Cok. Ya di sini ada yang baru naik ini, Kingdom of Heaven. Ini namanya asik ini. Nanti lah bang. Raja penguasa sorga. Ku cari tahu dulu datanya. Ya udah nggak apa-apa. Coba Kingdom kita sapa dulu, Kingdom monitor. Sama orang Israel.
Bukit apa itu yang terbelah dua itu? Oke. Nah, Kingdom mau melanjutkan menambahkan apa yang dijelaskan oleh Jackson, atau mau membahas yang lain, atau mau ditanya atau mau bertanya, silakan. Saya baru datang, baru dengar. Baru dengar. Terus naik mau bertanya atau mau ditanyain? Karena dinaikkan ada itu, aku kekasihku tadi dinaikkan aku. Mau ditanyain apa mau bertanya? Siapa kekasihmu Kingdom? Pede amat. Garus lu mau Garus. Oh, jadi penyembah pakan lu, penyembah manusia lu. Kita dulu Mbak Natli mau naik ini Wahyu, ini Islam Kristen Wahyu. Aku baru masuk aja langsung dinaikkan. Yang gimana enggak Wahyu, bentar dulu Kingdom. Wahyu. Aduh, orang nggak bentar, Bang. Kalau kayak gini aku jadi kayak Pendi Aceh ya. Ya, Bang, pas-pas itu Bang Saru. Aku Ya, baru kayak Pendi masuk Aceh jadinya. gimana enggak nafsu. Aku pernah naik ke Pendi Aceh, dia ngaku Tuhannya dua katanya. Kalau bisa ditambahkan biar 3. 3 ya. Bang Oh, berarti Tuhan Kristen 3. Bang Sarul, Ya? emang Kristen ada yang jelas? Enggak, Kristen jawabannya nggak ada yang konsisten. Iya kan, Pasti nanti jawaban pasti nanti Bang, jawaban Kristen pertama Bang, masa itu Tuhannya pasti tiga? nanti kan gini kan, kebanyakan Kristen kayak gini. Ketika menjawab pertanyaan pertama, nanti jawaban kedua itu membantah jawaban pertama. Artinya apa? Kita tanya gitu kan, jawabannya ke kanan, kita kejar ke kanan, dia lari ke kiri. Kita kejar ke kiri, dia lari lagi ke kanan. Akhirnya kiri kanan nggak ketemu jawaban, muter-muter. Sen kanan belok kiri, sen kanan belok Iya, hanya kiri. 10 orang nih. Udah 10 orang Kristen. Jawabannya ada 100. Berarti perjalanan itu boleh banyak gitu. tikungan Bang, banyak tikungan itu perjalanannya, makanya belok kiri belok kanan. Karena kalian nggak punya pedoman. Kalian itu menjawab tentang Tuhan asal-asal suka kalian saja, berdasarkan akal kalian. Kan dari tadi sudah dikatakan, yang namanya Tuhan tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Kita memang. manusia mengetahui Tuhan berdasarkan pengajaran utusan Tuhan. Dalam hal ini Nabiullah Rasulullah, para Nabiullah, para Rasulullah itu menjelaskan tentang bagaimana Tuhan. Termasuk juga Yesus sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah. Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam sebagai utusan Allah, beliau menjelaskan tentang Allah, beliau menjelaskan tentang Tuhan. Nabi Muhammad juga sebagai utusan Tuhan menjelaskan tentang Tuhan, begitu. Apa itu dijelaskan Baik. Tuhan itu? Jelaskan dulu. Baik, kita ambil 2 data. Kita mulai dari Kristen dulu. Penjelasan Yesus tentang Tuhan yang pertama. Enggak usah Kristen. Nanti baru ke Islam. Sabar dulu, kita komparasi. Kamu dari Masa nggak mau komparasi? Kita di sini kan diskusi lintas agama, tentu ada komparasi dong. Tentu ada perbandingan kan? Enggak, Makanya kan- ada dalam kalau di kuliahan Kami kan lagi- ada namanya fakultas perbandingan agama. Nah, sekarang kita bandingkan agama kita. Gimana Kristen, gimana Islam, kan begitu. Gimana kamu membuat referensi yang palsu? Alkitab Kitab kalian itu asli. Kitab kalian itu asli. Asli tulisan Lukas. Asli tulisan Matius, asli tulisan Yohanes. Asli. Tetapi bukan firman dari Tuhan. Artinya gini, jangan buat referensi yang tidak kamu percayai. Loh, kitab Makanya Lukas jelaskan aja itu Tuhan tulisan itu siapa? Dari Al-Quran. Jelaskan aja dari Al-Quran versi Tuhannya gitu loh. Gimana gitu? Biar aku Baik. dengar dulu gitu loh. Kita akan komparasi 2 data. Ya, makanya simak baik-baik. No, 2 data. Di dalam- No 2 data. Dari Al-Quran aja. Kau ini diam dulu lah. Kalau enggak nanti kau Ya, biar ku lempar ke dalam lautan yang kuning, mau? Sabar dulu. Ya. Menurut Yesus, sabar dulu. Bukan mengucap. Sabar dulu, sabarku. Saudaraku Kristen, sabar dulu. dari Al-Quran ya, tolong ya, dari Al-Quran. Dari Al-Quran, kita berangkat dari Al-Quran nanti baru ke Bible ya. Di Al-Quran, Allah mengajarkan kepada nabinya melalui malaikatnya, ya, melalui malaikat Tuhan, dalam hal ini Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang Tuhan. Ya Muhammad, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu-satunya, Tuhan itu satu-satunya, itu pengajaran. Lalu dalam surah Al-An'am 103,
Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikatnya tentang Tuhan itu bagaimana. Dikatakan dalam surah Al-An'am 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Bahwasanya dialah Allah yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Artinya apa? Tuhan nggak bisa dilihat. Itu penjelasannya. Kemudian juga dalam surah Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah inilah yang maha zahir, Allah inilah yang maha nyata. Nyata dia nyata tapi tidak kelihatan. Nyata sabar dulu, kelihatannya. sabar dulu, jangan dipotong dulu. Tidak semua nyata bisa kelihatan. Malaikat itu nyata, bisa nggak kau lihat malaikat? Bisa nggak kau lihat malaikat? Malaikat kan nyata kan, bisa nggak kau lihat malaikat? Roh itu nyata nggak? Bisa nggak kau lihat roh? Hah? Jadi Allah itu nyata tetapi tidak bisa dilihat. Bagaimana cara mengetahui Allah yang nyata itu? Makanya dalam surah lainnya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafal laili wan nahar la ayatan lil ulil albab. Jadi sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi ini, terjadinya siang dan malam membuktikan bahwasanya Allah itu nyata. Makanya para nabi ini, para utusan inilah yang menyatakan Tuhan, menyatakan dalam pengajaran. Makanya karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, maka Tuhan mengkaruniakan anaknya supaya orang percaya bahwasanya dia utusan Tuhan. Lalu dikatakan Bapalah yang bersaksi tentang aku. Tidak seorang pun pernah melihat Bapalah yang bersaksi, Bapalah yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Dari Quran. Jadi menurut Yesus, jadi menurut Yesus, Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Menurut Yesus, Tuhan itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Iya, memang. Tetapi utusan Tuhanlah yang menyatakannya, kan begitu. Dalam hal ini Kristen memahami bahwasanya tetapi anak tunggalnya lah yang menyatakannya, diartikan seolah-olah Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan melalui penampakan Yesus. Barang siapa melihat aku sudah melihat Tuhan. Ini penafsiran gabrol. Kalau dengan melihat Yesus sudah melihat Tuhan, berarti Tuhan jadi kelihatan. Sementara kata Yesus tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tetapi anaknya lah, dalam hal ini anak Tuhan ini bukan berarti Tuhan loh. Anak Allah bukan Allah. Baca Roma 14 nomor 9. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu disebut anak-anak Allah. Jadi tradisi orang Yahudi, ketika mereka dekat kepada Tuhan, mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana juga orang-orang yang jahat, ya, mereka disebut anak-anak iblis. Apakah anak-anak iblis juga adalah iblis? Kan bukan kan? Itu namanya Itu namanya majas, ya, majas gitu. Perumpamaan. Anak iblis bukan berarti iblis. Anak Allah bukan berarti Allah. Kalau anak Allah juga Allah, berarti ada dua Allah. Nah, ditanya nanti Allahmu berapa, kau bingung sendiri. Kenapa? Karena kau menganggap anak Allah juga Allah. Jadi teman-teman sudah goyang komal kita. Bantu tutup layar, kayaknya sudah goyang ini. Gini, Kenapa Bang tidak? Sarul. Kenapa ditutup? Kenapa dikatakan anak tunggal? Lalu sabar, nanti Jackson, nanti catat dulu, catat dulu nanti baru disanggah gitu ya. Yang namanya diskusi itu satu-satu ngomong. Jangan abang contohkan pulanya ke anak iblis. Seakan-akan abang menyamakan Allah itu dengan iblis. Bukan. Apakah anak iblis adalah iblis? Kutanya dulu. Apakah anak iblis adalah iblis? Wujud Allah di situ. Bukan, brother. Bukan itu. Di sini kita berbicara tentang perumpamaan. Apakah anak iblis adalah iblis? Kan bukan kan? Apakah anak Allah juga Allah? Bukan. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dekat kepada Tuhan disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Begitu loh pemahamannya. Termasuk Yesus, karena dia sebagai utusan Tuhan, manusia pilihan, maka disebut anak tunggal. Sebentar ya, biar ku jelaskan tentang bagaimana ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus, bagaimana ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pakai data. Dari mana Yesus manusia pilihan? Kau berkata. Mana ada ayat bahwa Yesus? Loh, dia kan utusan. Dia kan utusan Tuhan. Hanya kepadanya lah aku berkenan, itu kata Tuhan loh. Inilah anakku yang kukasihi. Hanya kepadanya lah aku berkenan.
Anda harus membandingkan dalam dengan kitab ayat Lukas 3 nomor 21 ada suara turun dari langit dan berkata, inilah anakku yang aku kasihi dan hanya kepadanya lah aku berkenan. Artinya kalau sudah dikasihi berarti pilihan dia, dipilih dia. Dipilih dari mana? Apa? Dipilih dari mana? Mana kata Dipilih dipilih? Tuhan dong, diciptakan dari firman-Nya. Coba ayat mana yang Ya. dikatakan dia dipilih? Coba. Ya kan dikasihi oleh Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yang mengasihinya yang Tuhan atau yang kena kasih yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Kata pilih? Coba kau tunjukkan kata Makanya pilih. begini Bang Sarul, dengar dulu Bang ya. Ini baru naik udah. Katakan di sini anak tunggal, artinya kan selain anak ini, selain Yesus ini tidak bisa lagi tidak ada lagi selain Yesus. Anak tunggal, makanya dikatakan di sini jangan pulanya kita anak ini. Berarti kalau ciptaannya Yesus itu berarti masih bisa diciptakan oleh Allah itu selain dari Yesus ini lagi. Baik. Gampang kok. Baik. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 14, kita kembali lagi ke tema di awal ya. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 14, yang menjadi Yesus, yang menjadi daging, ini firman Tuhan atau Tuhan? Silakan. Firman Tuhan lah. Berarti Firman bukan itu Tuhan. yang jadi daging. Berarti bukan Tuhan yang jadi daging. Nah, firman itu ya Tuhan juga. Oh, berarti firman Tuhan juga Tuhan. Lah. Ini Yaudah, suara berarti firman Tuhan baik. Berarti firman Tuhan juga Tuhan. Iya Bang. Berarti Tuhanmu dua. Ada satu Tuhan pemilik firman, ada satu lagi Tuhan dari firman. Dua Tuhan. Secara keesaannya dia itu satu. Tetapi secara bagian Kamu dapat pengajaran seperti itu dari mana? Menurut Yesus Tuhan yang benar itu aku atau engkau? Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. ada tiga. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu engkau atau aku? Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut Yesus yang Tuhan siapa? Apakah aku atau engkau? Dan mengenal anak. Dan mengenal anak sebagai utusan Tuhan. Betul itu, dia utusan Tuhan. Adalah sang firman. Pertanyaanku Utusan yang sebagai mana apa? yang Tuhan? Utusan sebagai apa? Kau baru Utusan naik, ya kau dibawa dulu ya, kau dibawa dulu. Di sini sudah ada jemaat yang baik, namanya Jackson dengan Kingdom. Kamu dibawa dulu. Kita jangan debat kusir. Pertanyaanku Yohanes 17 nomor 3, Tuhan yang benar menurut Yesus, apakah aku atau engkau? Coba jawab. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan. Pertanyaanku, Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya itu menurut Yesus, aku atau engkau atau kami? Silakan. Oke, bolehkah kamu memisahkan kamu dari suaramu? Di situ dikatakan oleh Yesus, engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Makanya pertanyaanku, Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya itu apakah engkau atau aku? Silakan. Itu udah jelas. Apa? Iman Kristen. Engkau Bahwa atau firman aku? itu- bahwa Berdasarkan firman itu adalah- berdasarkan data itu, Tuhan yang benar itu engkau atau aku? Silakan. engkau dan aku itu sama. Engkau atau aku? Loh, engkau dan aku sama. Engkau dan aku sama. Belajar dari mana kau bahasa Indonesia? Kau nggak ngerti bahasa? You and me same, the same meaning. Nah, kamu kan Kamu dan aku itu sama artinya. Gini Bang Sarul. nggak ditahan. Bisa nggak ditahan? Ini ketika Gantian. Yesus naik ke surga kan ada perkataannya kepada murid-muridnya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya berarti Yesus sudah menyatakan dirinya dengan Bapa. Baik, Matius 28 ya. Matius 28 tentang amanat agung itu. Nah, Baik. 28 ayat 19. Ini ayat ini mungkin kalian nggak percaya ya, karena kalian sudah iman saja. Menurut Profesor Robert Wefang itu ayat tambahan. Bahkan menurut pakar Biblika ya, pakar Bible itu bahwasanya itu adalah ayat tambahan Matius 28 itu. Namun kalian tidak percaya, baik nggak apa-apa. Kita ikuti itu. Dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini dalam artian sebagai pintu masuk. Pintu masuk untuk menjadi pengikut Yesus.
dibaptislah mereka dalam nama Tuhannya Yesus, dalam nama Yesus dan dalam nama Roh, kan begitu. Kalau di Islam sebagai pintu masuk, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadata an la ilaha illallah. Itu yang pertama pintu masuknya. Pintu masuk dalam Islam itu harus bersyahadat dengan 2 nama. Apakah Nabi Muhammad setara dengan Allah? Tidak. Bersyahadat tidak ada sesembahan kecuali Allah, adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu yang kedua, bersyahadat bahwasanya bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Apakah Nabi Muhammad dan Allah adalah setara? Tidak. Demikian juga dengan baptislah mereka itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh itu. Bukan berarti anak itu setara dengan Bapa. Gini bang. Sabar dulu, jangan dipotong dulu. Inilah kadang-kadang Kristen ini. Ya. Yang kutanya tadi, ya aku ulangi. Pertanyaanku tadi, berdasarkan Yohanes 17:3, Tuhan yang benar itu satu-satunya atau Tritunggal? Ayo. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar menurut Yesus satu-satunya atau Tritunggal? Kalau nggak menurut data. Boleh bernarasi. Boleh bernarasi. Mana? Boleh, silakan. Kalau dipotong, kita buat hukumannya apa? Ya tergantung, kalau ngawur kupotong lah. Di situ kamu itu. Ya pertanyaanku apa? Enggak. Pertanyaanku apa barusan? Coba, apa pertanyaanku? Kau mau menjawab silakan, tapi ingat pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Coba. Apa pertanyaanku? Enggak, artinya buat dulu kita syaratnya. Kalau saya ngomong jangan di mute, itu satu dulu. Boleh, silakan. Tetapi sesuai dong jawabannya dengan pertanyaan yang kutanya. Menurut Yesus dalam Yohanes 17:3, Tuhan yang benar itu satu-satunya atau Tritunggal? Silakan. Silakan. Saya generasi dulu ya sebelum menjawab ya. Jawab dulu, jawab dulu baru jelaskan. Nanti abang ngomong. Iya, silakan jawab dulu. Udah, biar ku jawab bang. Iya, jawab dulu silakan. Siapa ini? Kingdom atau Jackson? Yang dimaksud Tritunggal ini bang, gini bang. Ketika kita membaca suatu, yang kutanya berdasarkan ayat itu, hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Di dalam ayat itu Tuhan yang benar itu satu-satunya atau Tritunggal? ketika aku membaca data dikatakan ditambah-tambahi, dipalsukan, jadi kayak nggak enak di sekitar. Di situlah kelemahan kalian semua. Susah mendengar. Maunya khotbah mulu, nggak mau mendengar. Dengar bisa nggak? Yaudah, silakan. Aku kalau ngawur males ya, aku potong nanti. Silakan. Ketika kita membaca, contoh lah ya, ketika kita membaca suatu kalimat, suatu cerita, udah bang Kaya, ketika kita membaca suatu cerita, kita kan harus bernarasi, kita kan membuat kesimpulan. Contoh, si Anu pada saat itu si Anu, ketika itu si Anu bersama si Anu. Artinya seketika selesai kita membaca suatu cerita ini, kita kan bisa membuat kesimpulan. Aku nggak nanya cerita bang. Yang Itulah kutanya karena ini kita. pertanyaan. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu Engkau atau aku, gitu loh. Aku bercerita bang, potong-potong. Aku nggak nanya cerita. Ngapain kau cerita di sini? Kalau kau mau mendongeng, silakan sama anak-anak, atau kau buka komalmu sendiri, silakan kau cerita dongeng gitu. Silakan. Kalau jawab pertanyaan silakan jawab. Kalau mau menjawab pertanyaan silakan kau jawab pertanyaannya. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu satu-satunya atau Tritunggal? Ya, silakan jawab. Aku akan menjawab. Nah, Ya, silakan jawab. Ya. hanya jangan dipotong bang. Ya, ingat pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Iya. Ingat pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Coba ulangi pertanyaannya. Ya Tritunggal. Kan? Udah. Pertanyaanku menurut Yesus, Ya. Tuhan yang benar itu satu-satunya atau Tritunggal? Satu-satunya menurut Yesus. Udah. Berarti menurut Yesus Tuhan itu satu-satunya, betul? Iya, betul. Betul. Siapakah Tuhan yang satu-satunya itu menurut Yesus? Apakah Karena aku atau engkau? Karena aku dan Yesus itu berbeda. Yesus itu ilahi, aku tidak.
membuat kesimpulan, Bang. Kata Yesus siapa yang ilahi? Peristiwa ini, Bang, dalam peristiwa ini aku Kata Yesus yang ilahi siapa? Apakah Yesus yang ilahi atau yang mengutusnya yang ilahi? Aku menerangkan, Abang jawab terus kayak mana mau bisa mendengarkan? Kayak mana ya, Bang? Kau ini menerangkan nggak pakai data. Pertama kau menerangkan nggak pakai data. Yang kedua kau tuh menerangkan nggak sesuai dengan pertanyaanku. Gini, Bang. Pertanyaanku, gini, Bang. Saudaraku, sabar dulu ya. Ketika aku menjawab Pertanyaanku barusan, menurut Yesus, jadi mau kayak mana? Logika lah aku bikin. Secara analogi lah. itu udah lewat. Udah lewat Jackson. Ditambah-tambahi. Udah lewat. Sekarang menurut Yesus dalam Yohanes 17:3. Ya, sabar dulu. Menurut Yesus, hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku, Yesus, yang Engkau utus, yang diutus oleh Tuhan. Pertanyaanku, Tuhan yang benar, yang satu-satunya itu, apakah Aku atau Engkau atau kami? Itu kan perkataan menurut Yesus kan, Bang, satu-satunya Tuhan. Akan menurut Yesus dong, kan? kamu ini pengikut Yesus tidak? Sekarang bukan menurut Yesus, aku menurut aku, karena aku bukan Yesus. Kamu ini pengikut Yesus, aku bukan atau penyangkal Yesus? Nggak bisa aku seperti Yesus, Bang. Nggak bisa. Oh loh. Jadi barang siapa yang Nah, udah. Yohanes 14:12 ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan juga melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya, Pak. Engkau memanggil aku, engkau menyebut aku guru dan tuan. Dia guru. Yohanes 13:13. Nah, karena dia guru, maka dia mengajarkan. Karena kalian mengaku sebagai Kristen. Sabar dulu. Karena kalian mengaku sebagai Kristen, apa arti Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus, ya. Apanya Kristus yang kalian ikuti? Apakah kalian ikut juga disalib? Kan tidak. Tentu yang kalian ikuti adalah pengajarannya, betul? Ya. Nah, di dalam pengajaran Kristus, di dalam pengajaran Yesus yang harus kalian ikuti, yang harus kalian tiru, yang harus kalian imani, di dalam pengajaran Yesus, Tuhan yang benar itu apakah aku atau engkau? Silakan. Ayo, silakan. Kalau aku sendiri mengatakan Tuhan yang benar itu udah. Aku sendiri bukan perkataan Yesus ya. Ini perkataanku, Bang. Perkataanmu dasarnya apa? Perkataanmu ini dasarnya apa? Apakah karena pikiranmu sendiri? Kalau pikiranmu sendiri dalam kitab Matius 19, percuma kalian beribadah karena pengajaran kalian dari pemikiran manusia. Percuma kalian beribadah karena pengajaran kalian dari pengajaran pemikiran sendiri. Percuma. Manusia itu, Bang, bukan diberikan Allah itu punya akal dan pikiran. Pikiran tidak akan bisa membuat manusia membuat kesimpulan. Betul, karena punya akal dan pikiran. Sabar dulu. Manusia itu ketika membaca ceritanya Injil, kita membaca semua narasi Injil itu. Manusia itu manusia yang pintar, yang jenius, membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu Tritunggal. Itulah kesimpulan dari HP. Oh, ternyata begini. Oh, berarti Tritunggal itu adalah kesimpulan pemikiran manusia gitu. Iya. Karena manusia kesimpulan punya siapa? akal dan pikiran. Kalau tidak punya akal, tidak. Tritunggal ini kesimpulan siapa? Apakah kesimpulan yang diajarkan oleh Yesus atau kesimpulan yang diajarkan berdasarkan musyawarah dan mufakat atau konsili? Kesimpulan dari ajaran Yesus dan juga kesimpulan Injil itu sendiri. Tritunggal ini muncul akibat konsili, sebuah persidangan, sebuah musyawarah atau pengajaran dari Tuhan. Orang-orang jenius, konsili. Sekarang pengajaran konsili ini kita bandingkan dengan pengajaran Yesus. Ya. Di dalam pengajaran Yesus, Tuhan yang benar itu satu-satunya. Iya, benar. Di dalam pengajaran konsili, Tuhan itu Tritunggal, betul? Iya, betul. Berarti kalian ini sebenarnya pengikut konsili, bukan pengikut Kristus. Enggak, karena kami punya akal dan pikiran, Bang. Iya, ganti aja nama kalian, jangan Kristen.
Berarti ketika abang Kris konsili namanya. Konsili ya. membaca suatu cerita, berarti abang pengikut tidak bisa konsili ya. dalam cerita itu. Contoh dalam cerita si Anu, ketika si Anu gini-gini sama ini gini, kita kan membuat kesimpulan, oh berarti si A ini adiknya si B. Kan kita bisa membuat kesimpulan. Padahal dikatakan di cerita itu tidak ada dikatakan di cerita bahwa si A adiknya si B. Tetapi kita bisa membuat kesimpulan karena cerita itu bahwa si A adiknya si B. Itulah contoh. Ketika kita membaca suatu cerita kan kita bisa membuat kesimpulan karena kita punya akal dan pikiran. Nah, begitu juga hasil konsili ini bang, orang-orang jenius, bukan orang-orang gila bang, bukan pikiran yang tertutup. Ya udah, berarti Tritunggal ini adalah pengajaran hasil konsili ya. Iya, Betul kesimpulan dari kitab Injil itu. Konsili. Bagaimana Oke. jelas- Konsili itu apa arti konsili? Rapat. Apa arti konsili? Rapat. Berarti Iya, menyimpulkan isi hasil Injil rapat gitu ya. Ah. Berarti Tritunggal ini adalah hasil keputusan rapat, Oke, begitu ya? Karena manusia itu punya akal dan Oke. pikiran. Oke. Ya udah, klop sudah klop. Udah terjawab kan bang, udah terjawab. Apa lagi? Jelas jawabannya kan? Ya udah klop. Berarti Tritunggal ini konsep ketuhanan yang dihasilkan dari sebuah rapat pertemuan. Itu dari jawabanmu. Ya udah nggak apa-apa, itu imanmu. Iya bang ya. Jadi konsili ini bukan orang gila ya bang ya. Orang-orang yang waras yang punya akal dan pikiran yang sehat bang. Iya, kenapa kelompok Arius nggak diterima? Kenapa? Bukankah mereka juga Kristen? Kenapa Arianisme ditolak? Arius ditolak, nggak dilibatkan dalam konsili. Kenapa? Padahal Arius kelompok Arius ini pada saat itu mereka lah yang paling besar. Lalu karena kelompok Tertullianus didukung oleh Raja Konstantin, Raja Roma, maka dia menang. Kau aja yang ngomong dari tadi. Gantian kenapa? kau mau ngajak kita diskusi atau mau dengar ceramah omong kosongmu gitu loh? Ya udah silakan. Kenapa Ya, kau Mus, merayu dulu. Kingdom? Aduh. Enggak, dari tadi saya dengarin enggak ngomong juga enggak diberi. Ini mau dengar ceramah atau mau ngapain ini? Gitu. Ya udah silakan gitu. Ya udah silakan, boleh. Jangan ngambek. Yang ngerajuk dia, ngerajuk. Ros jangan gitu. Jadi begini, apa Syahrul ya, bahwa Trinitas yang kamu sebutkan tadi itu sudah ada konsepnya yang tertuang dalam Alkitab, bukan dari Di mana? Di mana konsep itu tertulis? Oke. Ya. Di mana konsep itu tertulis dalam Bible? Di mana? Iya, bisa jawab. Ya ampun. Iya, silakan. Kan santai. Ya, di mana? Ya. Kenapa orang Kristen mengatakan kesepakatan? Di mana dulu? Itu di mana tertulis? Itu dulu mau selesaikan. Di mana? Tadi kau mengatakan itu tertuang dan tertulis dalam Bible konsep itu. Sekarang itu yang kukejar. Di mana itu tertulis? Di Matius kah atau di Lukas kah atau Yohanes kah? Pada awal atau di mana? Manusia, pada awal penciptaan manusia, Allah langsung berfirman, baiklah Apa? kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Baiklah kita, artinya di situ sudah ada. Nah, menurutmu kita itu apa itu? Jamak Berarti atau lebih apa? daripada satu. Nah, Ya. itu kamu paham ya? Berarti Tuhanmu lebih daripada satu berarti. Dengar dulu, makanya saya bilang konsepnya. Tadi kau katakan kita di situ adalah jamak lebih daripada satu. Berarti Tuhanmu lebih daripada satu. Makanya kalau orang Kristen mengimani itu. Jawab dulu. Tuhanmu satu atau lebih daripada satu itu dulu. Jadi kita yang di Satu situ, atau lebih daripada satu. dengar, bisa nggak mendengar? Apa? Iya apa? Tuhanmu itu satu atau lebih daripada satu? Jawab. Satu. Satu. Berarti kita di situ satu. Bukan Kamu jamak. tadi menanyakan mengenai konsep Trinitas di mana? Makanya Tadi kau mengatakan tiga. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Di situ diksinya menggunakan kata kita. Lalu kau mengatakan kita di situ adalah jamak. jangan Berarti Tuhanmu jamak. Tuhanmu jamak atau satu?
Kita di situ adalah Allah. Ketawa si Jackson gue, Pak. Ketawa si Jackson. Jawab dulu. Pada mulanya, Kingdom. dengar. Pada mulanya, dengar dulu. Gini, Allah. kau jawab dulu. Tuhanmu itu jamak atau satu? Tadi kau mengatakan di Kejadian 1 nomor 26 kita. Lalu ku tanya, kita di situ kan lebih daripada satu katamu. Jamak kau bilang. Lalu pertanyaanku, apakah Tuhanmu itu satu atau jamak? Ya, jawab dulu. Ngomong dari tadi. Dengar dulu orang. Iya, Tuhanmu itu satu atau jamak? Silakan. Satu. Oh, berarti bukan jamak. Berarti bukan jamak. Konsep, kamu tadi kan membahas konsep. Kamu menanyakan konsep trinitas. Saya kasihlah. Tadi kau katakan jamak barusan, berarti batal jamak. Satu. Ya. Konsep trinitas yang kamu tanya tadi. Ya, kalau kita di situ adalah. Nah, kalau kamu membaca Alkitab pertama itu dari Kejadian dulu biar kamu paham. Bacalah. Ada apa? Anjir, ada Allah. Pada mulanya ada Allah. Pada mulanya ada Roh Allah. Pada mulanya ada Firman Allah. Jadi kita di situ adalah Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Itu maksudnya. Gitu loh. Sabar dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat itu bumi belum berbentuk dan masih kosong. Roh Allah melayang-layang di atas roh air. Allah. Ada Sabar. roh Allah, kan? Oke. Allahmu roh atau bukan? Roh. Roh. Berarti Allahmu yang melayang-layang di atas air. Ya, roh Allah, roh Allah. Yang melayang-layang di atas air itu roh Allah atau Allah itu yang melayang-layang? Tertulis di Alkitab roh Allah. Berarti bukan Allah itu. Roh Allah. Berarti bukan Allahnya dong, rohnya. Allah roh. Allahmu roh. Berarti Allah Allahmu itu yang roh. roh itu punya roh lagi. Allah itu roh. Allah itu roh. Lalu Allah yang roh itu punya roh lagi. Jangan buat saya masuk ke pemikiran. Tulis di situ. Roh Allah. Kasih John itu. Itu kan tertulis roh Allah. Baik, Allahmu roh atau bukan? Loh, itu kan tertulis roh Allah. Iya, Allah. Ya, aku roh. tanya. Arah kok jadi arah? Allahmu ini roh atau bukan roh? Jawab. Allah itu roh. Allah itu roh. Berarti Allahmu yang roh ini punya roh lagi, namanya roh Allah, begitu? Gimana pertanyaanmu udah sesat itu? Allah yang punya roh ini. Yang namanya tiga pribadi itu ada Bapa. Saya membaca Ada yang Bapa, tertulis. ada Putra, ada Roh. Firman. Ada Bapa, Firman dan Roh. Kutanya dulu. Bapak ini apa? Bapak ini roh atau bukan? Nah, itulah esensi satu kesatuan dari Allah itu. Allah itu Bapa, oke. Putra. Esensi daripada Allah itu dibagi jadi tiga. Ada Bapa, ada Firman dan Roh, betul? Bukan esensi. Kita mengenal Allah ya dah, itu salah dalam terus tiga. ya, kesalahan terus sudah nggak apa-apa. Ya dah. Kita mengenal, makanya kalau Trinitas Baik. itu bukan seberapa Allah, tapi bagaimana Allah. Itulah iman kita. Nah, inilah kata kau. Inilah kau bilang jawabanmu bukan tentang keberapaan tapi kebagaimanaan. Sekarang kita tanya sama Yesus. Tuhan yang benar itu berapa sih? Kata Yesus, Tuhan yang benar itu satu-satunya. Satu-satunya itu keberapaan, brother. Itu keberapaan. Lalu kau katakan bukan tentang keberapaan tapi kebagaimanaan. Makanya jangan, kamu memang lebih hebat kali jagonya menghitung memang. Pas yang dibilang siapa itu? Orang Yesus menghitung kok. Nah, Yesus itu menghitung itu. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya, ini keberapaan atau kebagaimanaan? Satu-satunya. Makanya Trinitas ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Di mana dia mengajarkan Trinitas? Di mana? Di mana? Di mana? Memang enggak tertulis. Nggak ada kata seksual. Konsepnya kan sudah ada. Konsep Trinitas kan sudah ada di Di mana? Di mana ajaran itu tertulis? Di mana? Di mana? Makanya disebutkan Kalau sudah ada di mana? Itu Allah, Di mana? Roh Allah dan Firman Allah. Ini kan suatu kesatuan, satu hakikat. Kenapa kamu Baik. konsep Allah, itu? Inilah Roh kebagaimanaan Allah. Allah itu seperti itulah.
Firman, Oke, baik. Allah, Makanya di perjanjian firman baru Allah disebutkan, dan roh Allah. Sabar. Firman itu menjadi manusia. Selesai. Iya, sabar. Oke, sabar. Usah kamu, ini pertanyaan Ini dari Allah. tahun dan ini aja. Allah ini kan hakikat ya, sebutan ya. Sabar dulu. Dalam iman Kristen Allah ini sebutan, hakikat. Allah ini ada 3 di situ. Ada Bapa, ada Putra, ada Firman dan Roh. Betul? Kamu menghitung, lagi-lagi kamu menghitung. Bukan ininya yang kubahas. Sabar dulu, bukan jumlah. Aku nggak bahas tentang jumlah. Sabar dulu. Kita dengarkan. Dengarkan dulu Kingdom. Kita pelan-pelan kok. Kita pelan-pelan. Dari tadi kau yang ngomong didengar juga nya. Aduh mati, mampus. Dulu kayak mana? Pelan-pelan kita ya, pelan-pelan ya. Biar Bang Sarung di situ sampai berapa nanti? Begitu. Iya. Jadi Allah ini hakikat. Ini dalam iman Kristen Allah ini hakikat. Dibagi jadi 3 pribadi. Iya. Satu hakikatnya Allah. Menjadi 3 pribadi. Iya. Pribadi yang pertama Bapa, pribadi kedua Firman, pribadi ketiga Roh. Betul? Oke. Baik. Bapa ini roh atau enggak? Jawab. Oh, sudah pertanyaan. Iya, silakan. Bapak ini roh atau bukan roh? Janganlah dimut-mut. Gimana kita mau ngomong dimut-mut? Aduh. Oke. Enggak, biar ku jawab Iya. mungkin dong. Jawab. Coba. Silakan. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, Bapak ini roh atau bukan roh? Jiwanya Allah, jiwanya. Roh atau bukan roh? Jiwanya Allah, sang sumber, tidak terlihat oleh ruang dan waktu, tidak terjangkau oleh Berarti Ya. bukan roh, tetapi jiwa. Oke, ya. Sang sumber itu. Nanti pasti berubah lagi jawaban ini. Pasti nanti berubah lagi jawabannya. Enggak. Sang sumber. Baik. Oke. Ini mana si Kingdom kabur? Baik, kabur dia. Oke, Jadi Bapak ini berdasarkan jawabanmu adalah jiwa. Oke. Ya, sang sumber ini apa? Entitasnya apa? Apakah roh atau bukan? Jiwanya, jiwa Allah. Memiliki roh. Jiwanya Allah. Baik, berarti Bapak ini jiwanya Allah. Jiwa oke. Allah yang kebapaan. Bapak ini Kebapaan. baik, Jiwa itu satu-satu. adalah kebapaan. Yang baru naik sabar dulu ya. Ya, Ini iyalah, biar bener Jackson lah. dulu. Anda punya bapak. Iya Kau kan? diam dulu Anda lah. mengakui Bapak Ya, enggak? pelan-pelan. Satu-satu. Nanti ada porsi masing-masing. Kita sama Jackson dulu ya. Oke. Baik, Jackson. Jawab. Kita ulangi pelan-pelan. Bapak Oke. ini apa? Roh atau bukan roh? Bukan roh. Terus apa dia? Dikatakan kalau menurut Yesus dikatakan Bapak itu bukan roh. Oke, lanjut. Jadi apa dia? Tapi memiliki roh. Baik. Lalu yang mana yang Tuhan? Yang Bapak ini yang bukan roh atau rohnya yang Tuhan? Atau firmannya yang Tuhan? Itu yang mana yang Tuhan? Satu. Bahwa Bapak itu memiliki roh dan firman. Ketika Tuhan berfirman, yang Oke. mana yang Tuhan? Yang berfirman ini yang Tuhan atau firmannya yang Tuhan? Kerjasama yang baik ketiganya, Bang. Kerjasama gini. Enggak, biar abang tangkap, biar kau analogikan. Apa yang diucapkan oleh hatiku, itu yang kuucapkan oleh suaraku. Yang menghidupi aku itulah rohku. Itu analoginya, Bang. Oke, lanjut. Berarti Tuhanmu, Oke. Allah itu bisa hidup karena dia punya roh gitu. Oke, iya. Kalau Allahmu nggak punya roh, dia nggak bisa hidup. Iya, enggak lah. Artinya Allah tidak hidup dan segalanya tidak akan tercipta. Berarti Allahmu bergantung dengan rohnya. Butuh Iya, roh dia. Iyalah, makanya begini, Bang. Jadi itulah bedanya Tuhannya Kristen. Ateis bahwa Allah itu tidak Sabar. ada. Sabar Jackson. Karena Itulah bedanya Tuhan Kristen dengan Tuhannya Islam. Ya, sabar. Oke, Kalau oke. Tuhannya Kristen butuh roh supaya bisa hidup. Butuh Oke. firman supaya bisa menciptakan, betul? Butuh firman supaya bisa menciptakan, betul? Iya. Baik. Iya. Kalau di Islam tidak, Bang. Oke.
Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah nggak butuh, sabar dulu. Allah nggak butuh firman-Nya. Allah nggak butuh rohnya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dia dengan irodahnya. Irodah ya. Weza aroda, sabar dulu. Irodah itu kehendak. Iza aroda, jika Allah itu berkehendak. Jadi penciptaan itu diawali dengan kehendaknya. Tergantung dia mau diciptakannya mau enggak, suka-suka dia. Itulah mutlak kekuasaan itu berada di diri Tuhan itu sendiri. Kalau di Kristen barusan jawabanmu mengatakan Tuhanmu menciptakan butuh roh, butuh firman, ada kerjasama. Tuhanmu bisa hidup dengan adanya roh dalam dirinya. Padahal Allah itu roh. Sebentar. Padahal Tuhanmu Allah itu roh di dalam iman kalian kan. Lalu Allah yang roh ini dihidupi oleh roh lagi. Artinya begini bang, kupotong dulu bentar bang ya. Berarti iman abang itu, Allah iman abang itu tidak punya firman bang ya. Angkat dulu HP-nya. Bang, ada panggilan bang. Ya. Jadi bukan berarti Allah nggak punya firman. Lahu ma fis samawati wal ard. Bagi Allah lah, milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah itu. Tentang firman itu bagian daripada sifat Allah. Sifatnya yang maha berfirman. Sebagaimana dia juga basor, maha melihat, sami' maha mendengar, kalam maha berfirman, alimun maha mengetahui, aliyun maha tinggi. Jadi Allah itu dengan segala sifatnya yang tercermin dari Asmaul Husna, nama-nama terbaiknya itu mencerminkan sifat-sifat Allah. Makanya ada asma wa sifat gitu ya. Asma'nya itulah, nama-nama terbaiknya itulah mencerminkan sifatnya. Padahal sifat Allah itu nggak terbatas. Namun Allah mengenalkan asma'nya yang 99 yang tertera dalam Al-Quran. Ya, lahu asmaul husna. Milik Allah lah asmaul husna. Bentar bang ya. Aku izin paham bang ya, Bang Sarul. Semuanya bang ya. Gini ya, okay. ya, kalau ada kata-kataku yang salah maaf ya bang ya, Bang Sarul. Sama-sama. Bang Sarul, Bang Gerar, bentar Bang Gerar, Bang Kembar dulu ya. Aku mau nanya aja tadi Bang Kembar Sarul udah bilang, duluan dari tadi. ya, Bang Sarul tadi nanya katanya Allah Islam itu tidak berfirman. Kok kebalikan tadi ya? Jadi saya bingung. Siapa yang bilang tidak berfirman? Siapa yang bilang? Tadi katanya tidak perlu ada firman. Tidak membutuhkan firman. Tapi beda tidak butuh dengan tidak berfirman. Sabar ya. Yang namanya gitu, tidak butuh. Jangan dibalik-balikan omongan. Tadi aku nyimak bang. Bukan gitu bang. Allah itu sama, kita menyembah juga satu Allah. Allah. Siapa bilang? Ya iyalah. Sekarang Tuhanmu satu apa tiga? Tuhanku satu. Siapa? Ya Apakah yang disembah oleh Yesus atau Yesusnya yang kau tuhankan? Dalam perkataan yang tadi yang Bapak ceritakan itu. Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal, kami menyembah kepada yang kami kenal. Di situ Yesus mengaku menyembah. Oke. Di situ Yesus mengaku menyembah. Pertanyaanku, yang mana Tuhanmu? Yang disembah oleh Yesus atau Yesusnya yang kau tuhankan atau dua-duanya? Baik. Yohanes itu ada di perjanjian mana? Ya, perjanjian baru. Terus nggak percaya kau lagi dengan Yohanes? Anda paham dengan perjanjian baru dan perjanjian lama? Silakan. Di perjanjian lama itu adalah nubuat Allah itu datang. Dan zamannya perjanjian lama Allah dinubuatkan ya. Nubuat Allah itu datang, bukan Allah dinubuatin. Gimana sih? Di mana data tertulis Allahmu datang menjadi manusia? Di mana? Di perjanjian baru. Di mana? Di mana tertulis? Di perjanjian lama itu sudah digenapi, ya. Udah lama anjir. Ngomong aja belepotan. Lah benar. Anda mau membaca sesuatu harus. Iya bro, di mana Tuhan itu menubuatkan dia akan menjadi manusia, di mana?
Di Injil lah. Bilangan Di mana 23 dalam jadi perjanjian katakan lama? Allah itu bukan manusia. Di mana dalam perjanjian bukan juga lama anak Tuhan manusia. akan turun menjadi manusia? Yang tadi disebut itu akan ada turun. Di mana Tuhan akan menjadi manusia itu di mana? Tulisannya di mana? Nubuatannya di mana? Sebentar ya. Yesaya 9 ayat 5. Nah, Saya itu Immanuel, anak darah bukan Tuhan. Artinya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Tuhan menjadi Betul. manusia, menjadi manusia. Paham gak sih pertanyaannya? kalau Allah menjadi manusia. Coba baca ayatnya, Bang. Coba baca ayatnya. Telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Baca ayatnya. Itu bukan Terus lahir nubuatan. Tuhan. Kata telah itu bukan nubuatan, Cok. Iya, coba. Jadi- Gimana sih? Jadi Lukas 2 nomor 11 itu yang lahir Tuhan. Yohanes 9. Gini, Bang. Kalau kita datang Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Jadi kita Kristus Lukas Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhan ya, baik. Ya. Jadi Tuhanmu lahir. Ya, sebagai manusia dia lahir. Baik. Yohanes 1 ayat 14. Baca Firman selanjutnya, menjadi manusia. baca selanjutnya. Baik, kita baca selanjutnya. Ingat ya, Tuhan tadi yang lahir ya. Tuhanmu lahir, berarti Lahir Tuhan. sebagai manusia, Bang. Lahir sebagai Ya udah, manusia. betul. Tuhan lahir menjadi manusia. Ya, Menjadi manusia. ketika Tuhanmu lahir menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Tuh, masa Tuhan terbatas? Tuhan kan Oh, nggak berarti dia masih bisa. Tuhan. Ada Berarti- di ruang dimensi yang nggak terbatas, ruang dan waktu, Bang. Berarti dia- Anda bertanya, apakah dia jadi manusia, Baik. dia masih Tuhan? Apakah Anda, Baik. Bang Sarul, bisa mengukur Tuhan? Iya, nggak apa-apa, Saya nggak apa-apa. bertanya seperti itu kepada Abang. Iya, tidak apa-apa, Paman. Aku hanya konfirmasi, ya, nggak apa-apa. Jadi Tuhanmu lahir ya, betul ya? Bukan Tuhan yang Sebagai lahir, manusia. Tuhan diutus lahir jadi manusia. Bukan Tuhan Ketika lahir. Tuhanmu jadi manusia, Tuhanmu lahir nggak? Jangan diplesetin lahir, Tuhan lahir, kamu aneh-aneh aja Tuhan lahir. Terus gimana? Serba salah aku jadinya. Ini gimana sebenarnya? Coba kau jelaskan. Yang lahir itu Tuhan atau bukan Tuhan? Walaupun udah ngerti, nggak mau dikasih tahu, nggak ngerti. Saya mau Makanya kasih tahu. yang lahir itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan bahasanya bukan lahir Tuhan. Kamu yang aneh. Hari ini telah lahir bagimu. Lahir di situ dikatakan. Hari ini telah lahir Yesus bagimu. Utusan. Juru selamat Utusan. Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaannya, yang lahir itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Yang menyerupai, maksudnya dia akan menyerupai seperti Iyalah. Kalau Yang Lukas- lahir ini Tuhan atau utusan Tuhan? Yang datang itu presiden atau utusan presiden? Oh, yang datang itu utusan presiden, Pak. Berarti para yang menteri. lahir Tuhan. Beda itu. Yohanes 1 ayat 14. Yang datang menjadi itu manusia. Pak, presiden atau utusan presiden? Oh, yang datang utusan presiden. Berarti Tuhan. bukan presidennya dong. Tuhan. Nah, makanya pertanyaanku, yang lahir ini Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan. Tuhan yang Berarti jadi manusia. Berarti bukan utusan Tuhan yang lahir. Bukan. Tuhan yang lahir, berarti. Iya. Nah, Iya. Coba lagi, coba lagi. Ingat, Tuhanmu lahir ya, ingat ya, nggak apa-apa. Tuhanmu lahir pada hari itu. Baik. Sekarang kita baca ayat selanjutnya. Lukas 2 nomor 22. Setelah genap waktu pentasbihan, maka dia di sini Tuhan yang lahir itu dibawa ke Yerusalem, dipersembahkan kepada Tuhan. Pertanyaanku, Tuhan yang mana lagi itu? Tadi kan Tuhan lahir nih. Bisa membelah diri kayak amuba dia. Tuhan bisa membelah diri dia. Masih ngopi itu. Ya gini, Bang. Saya kan udah bilang bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman juga itu Allah. Ayat yang selanjutnya menyatakan bahwa oleh dialah segala sesuatu dijadikan. Dan ayat 14 menyatakan firman itu telah menjadi manusia. Ayat ke-18 mengatakan dan dia dilihat oleh
Saya baca aja ya ayatnya. Coba tambah-tambahin lu, parah lu ngapus lu. Saya baca agar nggak ditambah-tambahin. Tidak bisa dilihat, tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Gimana sih? Wah, tambah-tambahin aja lu. Rosi, sabar. Ayat yang ke-18 ya, bunyinya gini. Tiada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu, dialah yang menyatakannya. Artinya, pada saat Bang Sarul menyatakan bahwa Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan kemanusiaannya, karena dia lahirkan dia jadi manusia. Kemanusiaan itulah berarti menggenapi setiap ketika dia jadi manusia dia bukan Tuhan. Untuk menggenapi setiap firman Tuhan. Karena dia datang sebagai manusia untuk menggenapi setiap firman Tuhan, maka ada kenabian dalamnya. Dia diutus, artinya utusan dia menjadi hamba. Tetapi dalam hakikat dia menjadi manusia, banyak ayat-ayat firman yang menyatakannya. Walaupun abang-abang mengangkat tentang kemanusiaannya, tapi tentang kealahannya itu tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri. Bahkan dia berani berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui dia. Baik. Berarti di situ dalam Lukas 2 nomor 22, Tuhan lahir dibawa kepada Tuhan sumber gitu. Ya. Tuhan yang lahir dalam bentuk manusia dibawa ke Yerusalem, dipersembahkan kepada Tuhan sumber, begitu? Udah, oke. Gini Bang, saya sudah jelaskan tadi, diam dong. Saya jelaskan tadi. Saya sudah hubungkan dengan Yohanes 1:14, dia menjadi manusia. Maka kemanusiaan itulah yang harus menggenapi setiap nubuatan-nubuatan yang harus berlaku yang dijalani. Gitu. Pada saat diserahkan dikatakan kepada Tuhan, itu kemanusiaannya. Orang tuanya membawa menggenapi setiap nubuatan yang ada. Maka dia diserahkan kepada Tuhan. Itu adalah hari ke-8. Sesuai dengan Torah yang berlaku. Karena agama mereka kan agama Torah pada masa itu. Begini saudaraku ya. Gini saudaraku kembar. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Saya sabar. dengan sangat jelas Bang. Oke, begini saudaraku kembar ya. Kita ini manusia. Kita ini tidak pernah melihat Tuhan, dan kita nggak boleh mentakwil tentang Tuhan. Kita tidak boleh mendefinisikan tentang Tuhan. Itu sangat fatal itu. Ancamannya siksa yang apa itu ya? Siksa yang cukup azab yang sangat pedih itu. Hati-hati kau. Jadi tentang Tuhan kamu nggak boleh ngasal-ngasal. Sekarang karena kita manusia tidak pernah melihat Tuhan, bagaimana kita mengetahui tentang Tuhan? Kita mengetahui tentang Tuhan dari pengajaran utusan Tuhan. Dalam hal ini Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan mengajarkan tentang Tuhan. Yesus sebagai utusan Tuhan mengajarkan tentang Tuhan. Oleh karena itu, kamu itu mengimani Tuhan harus ada panduan. Panduan pengajaran dari siapa? Dalam hal ini kalau kamu sebagai pengikut Yesus, kau ikuti panduan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus tentang Tuhan. Itu yang kau ikutin. Jangan kau sakarepmu saja. Oh Tuhan itu kayak gini. Itu berdosa besar saudaraku. Suka-suka kau aja mentakwil-takwil tentang Tuhan. Kau katakan Tuhan kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Yang penting harus pokoknya Tuhan. Pokoknya Tuhan. Gak bisa. Umat Islam, sabar. Umat Islam tidak akan berani sembarangan berbicara tentang Tuhan. Ketika umat Islam ditanya, Tuhanmu ada berapa? Ada panduannya. Surah Al-Ikhlas, Tuhan itu hanya satu-satunya. Juga di surah lainnya Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tuhan kalian itu hanya satu-satunya. Tidak ada selain daripada Dia. Ini sama dengan dalam kitab Keluaran dalam kitab Keluaran. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu kata Tuhannya Musa itu dalam perjanjian lama. 10 hukum Taurat itu. Jangan ada Allah atau ilah-ilah lain di hadapanku. Masuk perjanjian baru, muncul ilah baru. Ilah yang dari firman ilah. Allah yang tercipta dari firmannya Allah juga dikatakan Allah. Itu Allah baru itu. Sementara Allahnya Musa mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku, sebab aku ini Allah Maha Pencemburu. Dalam kitab Yesaya juga dikatakan tidak ada Allah yang terbentuk setelah aku. Akulah Allah itu.
Jadi tidak masuk zaman perjanjian baru, ada Allah yang baru terbentuk dari firman Allah. Belajarlah apa yang disampaikan oleh Yesus. Berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, jangan sembarangan saudaraku. Fatal itu. Kalau kau mengaku sebagai pengikut Yesus, ikuti ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Disuruh sembah itu kepada Tuhan Allah, bukan kepada aku, kata Yesus. Buktinya apa? Karena dia sudah mengatakan seperti itu, dia mempraktikkannya. Ketika perempuan Samaria salah bertuhan, apa kata Yesus kepada perempuan Samaria itu? Kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal. Yohanes 4 nomor 22. Sedangkan kami, kata Yesus, karena perempuan itu salah bertuhan, maka Yesus membandingkan kepada dirinya dan murid-muridnya. Kami menyembah kepada yang kami kenal. Artinya Yesus menyembah. Yang disembah oleh Yesus ini tentu pasti Tuhan. Tapi kan Yesus kan meninggal, masuk istilahnya mati disalib ke surga. Lihat aja dulu bang, selesaikan Bang Sarul bang. Nggak apa-apa. Oh iya. Ikuti aja narasinya. Iya, baik. Nah, baik. Dia aja mulutnya lelah. Ini udah 6 menit dia bicara. 7 menit. Baik. Terus bang. Karena dia mengajarkan menyembah kepada Tuhan, maka Yohanes 4 nomor 22, dia mengaku menyembah kepada Tuhan. Lalu dalam Matius 11 nomor 25, malah dia bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus yang Tuhan itu Bapaknya yang mengutusnya. Lalu penekanannya ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum, ya, berbicara tentang hukum ini, hukum yang terutama. Kalau sudah hukum yang terutama, berarti bukan hukum pertama. Hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum kedua, kasihlah sama manusia. Namun ada lagi hukum terutama. Kalau sudah tidak ada lagi yang setelahnya. Terbaik berarti sudah paling baik. Terkenal berarti sudah terkenal sekali, tidak ada lagi di atasnya. Terutama berarti itu fondasi. Awaludin ma'rifatullah. Fondasi dalam agama, pintu masuk dalam agama adalah mengenal Tuhan. Itu kalau dalam Islam. Awaludin ma'rifatullah. Pertama sekali melangkah ke dalam agama itu harus mengenal Tuhan dulu. Makanya ketika orang Israel, ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, hukum apakah yang terutama? Kata Yesus, sabar, jangan dipotong dulu. Ya, jangan dipotong dulu. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Siapa kita di situ? Kita di situ Yesus. Dan orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu siapa yang Tuhan? Karena Yesus mengaku bertuhan. Dia mengaku bertuhan kepada Allah, sebagaimana juga orang-orang Israel bertuhan kepada Allah. Dalam surah Al-Imran 51, Al-Maidah 72, Nabi Isa mengaku tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku itu adalah Allah, Tuhan kalian wahai Bani Israel juga Allah, maka sembahlah Allah dan hanya kepadanya lah engkau berbakti. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah bertuhan kepada Allah, menyembah kepada Allah, itulah jalan yang lurus itu menurut Nabi Isa. Makanya dalam kitab Yohanes, Yesus mengaku bahwasanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhanku jika tidak melalui pengajaranku. Penekanannya dalam kitab Matius itu, percuma kalian beribadah karena ajaran kalian ajaran manusia. Kalau mau selamat, ikutilah pengajaran Yesus. Bahkan penekanannya dalam Matius 5 nomor 20, syarat untuk masuk surga, agamamu itu haruslah lebih benar daripada ahli Taurat. Kapan giliran saya ngomong, Bang? Udah 15 menit ini, Bang. Tidak, silakan. Minta dipotong. Minta dipotong. Tadi potong Ya. ini. Kalau dipotong aku keluar aja lah. Memang Bang Sarul mengangkat ayat-ayat tentang pernyataan Yesus sebagai anak manusia. Itu sudah jelas. Saya sudah katakan tadi bahwa dia kan lahir sebagai seorang manusia untuk mengemban tugas yang diserahkan Bapa kepadanya. Tapi pernyataan-pernyataan tentang Yesus yang adalah Allah
itu sudah juga sangat jelas. Pertama, bahwa Yesus itu disembah dan dia tidak menolak penyembahan itu. Yesus Daud juga disembah. dan dia tidak menolak akan pernyataan bahwa Daud juga disembah. Daud juga disembah. Daud juga disembah, brother. Daud juga disembah. Itulah Islam tuh. Itulah Islam. Tukang motong-motong. 2 detik ini belum. Kalau kau katakan Yesus disembah, lalu yang disembah Yesus ini siapa? Siapa yang disembah oleh Yesus? Saya sudah katakan Siapa? pernyataan Yesus. Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah. Pertanyaanku, siapa yang disembah oleh Yesus? Begini, Bang. Apakah Yesus menyembah kepada Tuhan? Ayo silakan. Diberi kesempatan. Terus Yohanes 4:22. Di situ Yesus mengaku menyembah itu. Pertanyaanku, yang disembah oleh Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tadi katanya jangan dipotong. Katanya nggak diganggu. Enggak, masalahnya kalian mengatakan kalian mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia disembah. Makanya muncul pertanyaanku, kalau memang Yesus ini karena dia disembah maka dia Tuhan, lalu pertanyaannya, yang disembah oleh Yesus ini Tuhan atau bukan? Kalau Bang Sarul timbul pertanyaan silakan dicatat aja dulu, nanti Bang Sarul jawab. Ini potong-potong mulu. Gimana ini host? Islam mah kadang-kadang nggak bakal Islam itu agama yang adil loh. Satu-satu lah. Udah. Ngomong tuh satu-satu. Silakan. Siapa nih Minum dulu Bang Sarul, minum dulu. Udah kepanasan itu. Udah kepanasan dia. Udah kepanasan. Udah bingung lagi saya mulai dari mana lagi. Coba yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan atau Yesusnya yang Tuhan? Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal, kami menyembah kepada yang kami kenal. Pertanyaanku, siapa yang disembah oleh Yesus? Abang sebenarnya nasi panjang lebar 15 menit. Siapa yang disembah oleh Yesus? Jawab. Nah, sekarang Jawab dulu. Gerot, kamu diam dulu, Gerot. Nama kau aja Gerot. Kau Gerot diam dulu. Coba. Gini, kembar, pertanyaanku. Dalam Yohanes 4 nomor 22, siapa yang disembah oleh Yesus? Lalu yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan, atau Yesusnya yang Tuhan, atau dua-duanya Tuhan? Silakan. Baca Yohanes 4 nomor 22. Saya kabur si Gerot. Pernyataan yang Yesus datang sebagai manusia, maka pada saat dia datang sebagai manusia, itu dia kerjakan pekerjaan sebagai manusia. Aku nggak nanya itu, yang kutanya yang mana yang Tuhan. Jawaban, Bang. Dalam Yohanes 4 nomor 22, yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan, atau Yesusnya yang Tuhan, atau dua-duanya Tuhan? Yang mana? Pada saat abang sikap seperti itu, maka 538 orang yang menyaksikan akan melihat ketidakadilan ini. Itu berpengaruh kepada abang yang makanya dijawablah pertanyaan itu sesuai dengan menjelaskan pernyataan sesuai dengan pertanyaannya. Jangan ditanya apa, jawabnya kemana-mana. Pada saat silakan. menyatakan diri sebagai anak manusia, saya diam, Bang. Walaupun baik, silakan. Pertanyaanku, mendengarkan penjelasan penyesatan yang giling. Pertanyaanku, dalam Yohanes 4 nomor 22, yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan, atau Yesusnya yang Tuhan? Silakan. Bagaimana jadi debat diskusi, Bang? Abang kan tahu diskusi seperti yang baik itu harus seperti apa. Teman-teman yang lain, abang gini ya, tinggal dijawab aja. Pertanyaannya simpel. Iya. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan? Saya mau yang disembah. Menyampaikan narasi saya. Sabar dulu. Dalam Yohanes 4 nomor 22, di situ Yesus mengatakan kami menyembah kepada yang kami kenal. Opini dimut terus saya. Itu perkataan Yesus. Dia mengaku dia menyembah. Pertanyaanku, kalau tidak mampu, apakah di situ Yesus menyembah kepada Tuhan atau bukan? Saya takut, saya nyerah. Udah, nggak apa-apa. Diberikan saya ruang untuk saya menjelaskan. 15 menit tuh narasi abang. Rajo. Kalau abang nyerah, bilang aja nyerah, nggak apa-apa. Bukan nyerah, kamu nggak menjawab pertanyaanku yang mana yang Tuhan. Mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan abang yang menyesatkan kami. Loh, aku nanya, kok menyesatkan? Abang itu banyak menyesatkan kami. Makanya aku nanya, yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan, atau Yesusnya yang Tuhan? Yesus tidak diberikan kesempatan. Nggak apa-apa. Kalau kau katakan Yesus Tuhan, oke, nggak apa-apa. Itu imanmu. Tapi Kembar. yang saya peduli mereka 500 orang yang gini. Tidak masalah.
Kau katakan Yesus Tuhan, oke, nggak masalah. Melihat. Kau tinggal jawab saja. Pertanyaanku, yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan atau Yesusnya yang Tuhan? Silakan kau jawab. Kalau nggak Yang mana yang Tuhan? Seperti ini terus dilakukan. Lo. Gini saudaraku ya, saudaraku kembar. Kalau kau mengatakan Yesus Tuhan, silakan. Itulah kesempatan saya. Iya, makanya dengarkan dulu. Pasang kuping baik-baik. Pasang kuping. Coba pasang kuping baik-baik. Bang, Kalau kau mengimani, astagfirullahaladzim. Abang sudah banyak kali bertanya, Bang. Saya sementara menjelaskan baru 2 detik. Terakhir. Abang sudah nggak tahan. Last question. Untuk keselamatan itu Listen. Bang. Oke, listen to me. Oke. Pertanyaan terakhir, last question. Pertanyaan terakhir. Habis ini udah selesai. Saya nggak apa-apa. Enggak. Kamu biar aja di sini, nggak apa-apa. Kau di sini aja. Ya. Pertanyaanku. Pertanyaan terakhir. Dengar dulu, baik-baik. Pertanyaan terakhir. Pasti orang Kristen yang melihat akan hal ini. Masya Allah. Jadi nggak diizinkan aku nanya, nggak diizinkan. Bukan izinkan, Bang. Abang sudah banyak bertanya dan ini waktu saya. Abang sudah pakai waktu Abang selama 15 menit. Saya baru pakai 2 detik, Abang langsung potong. Dan di mute. Tolong, keadilan itu ditegakkan, kan Islam agama yang adil, Bang. Ya, terus kau mau ngapain sekarang? Kau mau ngapain? Nah, saya mau ngomong. Kau mau ngomong, ya udah silakan. Mau ngomong apa kau? Apa yang mau kau ngomongin? Pertanyaan dong yang kau jawab. Saya mau fokus. Oke. Iya, pertanyaannya dulu. Pertanyaannya apa? Coba ingat nggak pertanyaannya? Dulu tentang penjelasan Abang tadi yang panjang lebar 15 menit itu saya mau bantah semua. Nggak perlu. Itu datamu itu. Itu perlu, Bang. Itu penyesatan yang sangat sesat menurut kami, Bang. Itu perlu diselesaikan. Aduh, ya udah silakan. Bang. Ya udah silakan. Mulai saya ya. Ya. Terima kasih buat kesempatan. Untuk teman-teman Kristen yang ada yang menyaksikan langsung siaran live ini, perlu diperhatikan. Abang Tasarul tadi sudah menyatakan tentang kemanusiaan Yesus. Tetapi di dalam ayat yang lain juga menjelaskan bagaimana Yesus tidak menolak penyembahan yang datang murid yang menyembah Dia. Tuhan tidak menolak. Murid menyatakan Dia Tuhan, Tuhan tidak menolak. Bahkan pernyataan-pernyataan kealahan Yesus Kristus itu sangat nyata. Di mana dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-30 apa? Dia menyuruhkan malaikatnya. Bayangkan, malaikat dikatakan punyanya Dia. Padahal yang punya malaikat itu adalah Allah. Tapi dengan beraninya dia berkata bahwa aku menyuruhkan malaikatku. Artinya dalam posisi ini kita melihat kesetaraan Dia dengan Allah. Pada saat Dia menyatakan aku dan Bapa satu, maka di situ jelas dinyatakan bahwa orang Yahudi mendengarkan perkataan ini, mereka mengontari Dia dengan batu. Kenapa? Karena Dia anak manusia menyamakan dirinya dengan Allah. Bahkan dikatakan disaksikan oleh murid yang sangat dikasihinya, yang sangat dekat dengan Yesus. Dia berkata, aku telah melihat kemuliaan Allah. Pada mulanya adalah firman sama-sama dengan Allah, dan firman juga itulah ada Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita sudah melihat kemuliaannya. Jadi kemuliaan Kristus itu sudah nyata dilihat oleh murid Yohanes, dan Yohanes menyaksikan tentang kemuliaan itu. Bahkan dikatakan bahwa ya Bapa pun memuliakan aku dengan kemuliaan yang sudah ada di hadiratmu. Bayangkan siapa nabi yang ada Tuhan yang berkata sudah ada kemuliaan di hadirat Allah, bahkan sebelum ada dunia ini. Itulah pernyataan Yesus, sehingga sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, maka Dia akan menjemput gerejanya. Sehingga dikatakan dalam kitab Wahyu, akulah ini Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang Maha Kuasa. Di situ sangat jelas Yesus memperkenalkan dirinya, karena Dia sudah bangkit, Dia sudah menang dan kematian. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Artinya kalau Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, kehidupan, tidak ada jalan lain selain jalan dalam Yesus. Tidak ada kebenaran lain selain kebenaran dalam Yesus. Dan di dalam luar Yesus tidak akan mendapatkan kehidupan. Karena itu pada saat Dia datang kedua kali, Dia akan menjemput setiap orang pilihannya. Dan Dia berkata, akulah yang Maha Kuasa. Dan kita sementara menantikan kedatangan itu. Tetap kuat iman kita, jangan goyah, dan Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, udah cukup ya? Udah, terima kasih. Baik, aku hanya bertanya simpel saja. Berdasarkan Yohanes 4 nomor 22, di situ Yesus mengatakan, kamu menyembah kepada yang kamu kenal, kami menyembah kepada yang tidak. Kami menyembah kepada yang kami kenal.
Kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal, sedangkan kami menyembah kepada yang kami kenal. Pertanyaanku, siapa yang disembah oleh Yesus? Silakan. Buka datanya, Bang. Kita pelajari akan pasal itu. Aku sudah hafal itu. Kau buka Ya. Yohanes 4 nomor 22. Kalau perlu dari 21. Bang tahu Udah, orang mana silakan. perempuan itu orang mana? Samaria. Ya, perempuan Samaria. Tahu nggak Percakapan penyembahan Yesus Samaria dengan itu perempuan mana? Samaria. Nah, ya, penyembahan Maria itu di gunung mana waktu itu? Mereka berada di Penyembahan tempat mana? perempuan Samaria, karena perempuan Samaria ini salah menyembah, maka Yesus mengatakan, Ya, kamu karena menyembah kepada yang tidak kamu kenal. penyembahannya di Betul. mana, Bang, menurut ayat itu, Bang. Aku nggak nanya itu, yang kutanya siapa yang disembah oleh Yesus. Abang jawab tanya, penyembahannya salah. Kemudian saya tanya, karena salah penyembahannya itu di mana? Gitu. Yaudah, di gunung itu kan? Gunung apa namanya? Ya nggak tahu lah, di gunung ini Samaria. dikatakan. Karena kan harusnya penyembahan di mana? Yaudah, silakan. Penyembahan di Yerusalem, yang ada bait Allah. Yerusalem. Karena itu, penyembahan kamu menyembah di gunung Samaria, sedangkan keselamatan datangnya dari orang Yahudi. Itu kan bunyi ayatnya, Baik. Bang. Ya, Jadi pertanyaanku bukan pernyataan itu. bahwa pernyataan keselamatan itu bukan datang dari Samaria, tapi Iya, keselamatan pertanyaanku datang bukan dari itu, Yahudi. saudaraku. Ya, Pertanyaanku bukan itu. ada yang ribut, Bang. Pertanyaanku, siapa yang disembah oleh Yesus? Silakan. Iya, ini kan ceritanya, cerita yang saya katakan itu cerita. Iya, kami menyembah. Di situ Yesus mengaku menyembah. Di situ Yesus mengaku dia menyembah. Iya. Perempuan Samaria juga menyembah, tetapi menyembah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Abang kan belum ngerti. Makanya Yesus mengaku bahwasanya kami menyembah kepada yang kami kenal. Pertanyaanku, siapa yang disembah oleh kami? Siapa yang disembah oleh Yesus? Silakan. Siapa? Ya, itu kan Yohanes 4. Di situ bicara tentang bagaimana dia bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu menyatakan mereka menyembah di gunung itu namanya Gunung Samaria. Tetapi Yesus menunjukkan yang benar keselamatan itu datang di Yerusalem. Jadi penyembah yang benar itu harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu kan pernyataannya. Dan Ya, keselamatan makanya itu pertanyaanku, yang disembah oleh Yesus siapa? karena itu Abang Sarul tunjukkan datanya. Kita baca aja. Kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal. Itu data, itu kubaca itu kan? Kita baca aja Karena itu data. Ah, Yohanes 4 ayat kamu Yohanes 4 nomor 22. ayat 22 ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kamu kenal, karena mereka kan menyembah di Samaria. Kami menyembah apa yang kami kenal, karena penyembahan Yesus menyembah di Yerusalem. Iya. Sebab keselamatan datang daripada orang Yahudi. Nah, ini alasannya keselamatan dari orang Yahudi. Karena Ya, di pertanyaannya, Yerusalem ada yang namanya bait Allah, gitu. Tetapi saatnya akan datang, ya toh? Itu kan. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Baik. Makanya pertanyaanku muncul, siapa yang disembah oleh Yesus? Gini Bang, pertanyaan Abang, Kami di situ adalah Yesus dan murid-murid. Pertanyaanku, siapa yang disembah Yesus dan murid-murid? Silakan. pada waktu itu murid-murid itu meninggalkan Yesus seorang diri, mereka mencari makanan kalau dalam cerita itu. Jadi di itu cerita tentang Yang kutanya, yang disembah oleh Yesus dan murid-murid ini siapa? saya meluruskan kesalahan Bang Sarul. Pada waktu itu nggak ada murid-murid di situ, gitu. Loh, kami siapa kami di situ? Siapa kami di situ? Ya, siapa yang disembah oleh Yesus? Saya Ya, sudah siapa? jelaskan awal. Karena itu Abang dengar baik-baik. Dalam kemanusiaan dia memberi contoh bahwa penyembah yang benar itu harus menyembah Bapa. Baik. Lalu yang disembah oleh Yesus siapa? Siapa yang disembah oleh Yesus? Saya katakan, kan Yesus sudah memberi contoh. Siapa? Iya, siapa yang disembahnya? Dia memberikan contoh, makanya dia menyembah. Dia menyembah kepada yang dia kenal. Pertanyaanku, siapa yang disembahnya? Bapa. Ya. Baik. Lalu yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan atau Yesusnya yang Tuhan? Sebagai manusia, yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan atau Yesusnya yang Tuhan? Untuk menjawab, maka penyembahan yang dia kerjakan itu adalah bukan satu pengajaran. Memangnya ditulis di sini bahwa dia menyembah.
Nggak toh? Loh, kami menyembah itu kan tertulis kan? Iya. Tertulis tuh kami menyembah. Bicara dengan orang Samaria. Kemudian Yaudah, makanya muncul pertanyaanku. Lain. Iya, makanya muncul pertanyaanku. Yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan, atau Yesusnya yang Tuhan, atau yang mana? Silakan. Gini bang, pertanyaan abang itu, abang mengukur Tuhan itu seolah-olah seperti manusia. Loh, dia kan menyembah itu. Pertanyaannya, apakah yang disembah oleh Yesus Tuhan? Ingat dulu, di dalam dimensi Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus sebagai anak manusia menggunakan setiap kekuatan, maka dia menunjukkan jalan yang benar, penyembahan yang benar yang ditunjukkan oleh Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Silakan. Oke, menyembah Tuhan. Terus? Berarti Yesus menyembah Tuhan. Ya. Lalu yang mana yang Tuhan? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan atau Yesusnya yang Tuhan? Yesus memberi contoh kepada muridnya untuk menyembah Tuhan. Yesus memberi contoh untuk menyembah kepada Tuhan. Lalu muncul pertanyaanku, yang disembah oleh Yesus ini Tuhan atau bukan? Dengar, pada awal pertama adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman. Firman juga adalah Allah. Jadi di dalam keesaannya, abang, di dalam Tritunggal keesaannya, dia menjadi manusia, bahkan segala sesuatu diciptakan olehnya. Tetapi dalam keadaan dia datang sebagai manusia, maka dia memberi contoh tentang bagaimana hidup menggenapi setiap apa yang disuruhkan Bapa kepadanya. Iya, tidak masalah. Itu bukan jawabannya. Pertanyaanku yang mana yang Tuhan? Kau tinggal jawab saja. Yang Tuhan yang mana? Yang disembah oleh Yesus yang Tuhan atau Yesusnya yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Silakan. Dalam kemanusiaannya, bang, itu kan dia harus menyembah Tuhan. Tapi dalam wujud Allah, mereka bukan satu. Enggak masalah, enggak masalah. Katakanlah. Pertanyaanku simpel. Aku ulangi lagi ya. Keilahiannya. Pertanyaanku simpel. Keilahiannya. Oh, berarti dia menyembah keilahiannya. Ya. Yang mana yang Tuhan? Yang disembahnya atau dianya yang Tuhan? Yang disembahnya Tuhan, karena ini bicara tentang. Berarti yang Tuhan yang disembahnya bukan Yesusnya yang Tuhan, tetapi yang disembah oleh Yesus yang Tuhan. Keyakinannya adalah Yesus itu yang dalam penyembahan. Tapi kalau bangsa aku ulangi pelan-pelan. Aku ulangi lagi ya, pelan-pelan ya kembar ya. Kita ulangi pelan-pelan. Ya, apakah Yesus menyembah kepada Tuhan? Silakan. Ya. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Apakah Yesus menyembah Tuhan? Ya, sebagai manusia dia memberi contoh bahwa dia menyembah Tuhan. Terus? Ya udahlah. Aku izin turun dulu ya, Mbak Rosi ya. Semuanya Ustaz Miftah izin turun dulu, Bang Fe semuanya, Rosi, Api izin turun dulu. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin nanti akan melanjutkan gitu ya. Bang Kembar. Pak Ustadz noise ya? Oh iya noise ini, soalnya naturnya masih belum tergabung menjadi satu kesatuan. Masih goyang. Iya. Nggak ngerti gitu ya? Iya, Bang Kembar. Iya. Kalau saya sih sederhana ya, kayak tadi. Kenapa sih Bang Kembar itu susah banget untuk mengakui gitu? Abang kan punya Tuhan, susah banget untuk mengakui Tuhannya di depan umum gitu. Apa susahnya gitu? Kan? Gimana?
bisa Nanti sekali abang nggak apa-apa, mengakui Mas. Tuhannya di muka depan umum. Iya, betul, betul. Saya ada di sini di Komal ini, itu bukti keberanian saya mengakui Tuhan. Oke, saya ulangi penegasan dari tadi guru saya. Yesus itu punya Tuhan nggak? Datanya mana, Bang? Tuh kan? Datanya mana? Kalau bicara nggak pakai data, maka kita Matius 11:25. Ayo. Matius 11 ayat 25. Oke. Siapa yang bicara tadi? Saya tanya, saya tanya, Yesus itu punya Tuhan atau enggak? Ya kalau enggak, kalau iya, gitu aja kok. Bos. Apaan? Iya, saya tanya lagi. Yesus Gini, itu pertanyaan punya ini Tuhan enggak? yang udah lama ditanya-tanyakan. Iya, karena ya justru itu. Dari 2000 tahun, dari 2000 tahun Iya. yang lalu, dari 2000 tahun Dari- yang lalu, dari- kalian dari- itu dari agama masih Muslim terjerat. ada, Bang. Kalian itu Gini. masih terjerat dalam doktrin penyesatan. Gini, Bang. Maka kenapa pertanyaan itu selalu ada sepanjang masa, turun temurun sampai ke anak cucu kalian? Maka pertanyaan itu pula lah yang mudah-mudahan bisa memutuskan kekufuran itu sesuai dengan pengajaran Yesus. Kalian selalu mengatakan saya mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus. Tetapi apa yang kalian yakini, apa yang kalian jalankan? Yesus jelas-jelas mengajarkan mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi kalian nyatakan tiga-tiganya Tuhan yang benar menjadi satu. Makanya sampai 2000 tahun, bahkan mungkin sampai selanjutnya, selama kalian masuk dalam doktrin tersebut tidak akan berhenti. Sekarang saya balik nanya lagi, apakah Yesus punya Tuhan? Ya. Apakah Yesus sabar, Bang Miftah? Apakah Yesus punya Tuhan? Maka di dalam kemanusiaannya dia menyatakan ketundukan. Yang saya tanyakan, apakah Iya. Yesus punya Tuhan? Kalau di dalam kealahan tentu Punya, Bang. Tuhannya Allah. Tuh. Ini Bang Heri Kristen apa Muslim, Bang Heri? Bang Heri Kristen tuh. Bang Heri Kristen apa Muslim? Muslim. Oh, ya saya jujur aja selalu memberikan ingatan ya kepada teman-teman Muslim, biasakanlah identitas sebagai Muslim, sebagai passwordnya itu didahulukan. Ya, keilmuan saya yakin teman-teman punya keilmuan yang sangat luar biasa dibandingkan saya. Tapi jangan lepaskan identitas kita sebagai Muslim. Ya, saya tidak akan pernah bosan-bosan ya. Karena apa? Jangan sampai dengan adanya komal-komal perdiskusian ini, kita didiskusi di lintas keagama ini menggeser kita identitas kita sebagai Muslim, terutama passwordnya tersebut. Saya mengakui keilmuan teman-teman itu sangat luar biasa dibandingkan saya yang tidak ada apa-apanya. Ya, Bang Kembar, saya ulangi lagi, apakah Yesus punya Tuhan? Yesus sebagai apa? Kalau dia sebagai manusia ya, Allah. memberi contoh untuk memberikan Tuhan. Kalau pernyataan Abang tentang dia hidup selama 3,5 tahun di bumi. Nah itulah atau Bang. 3,5 tahun di bumi, kehidupan dia. Ini maka- kalau nggak salah ini kan Abang ini pakai akun yang lain ya. Kalau nggak salah akunnya siapa itu? apa ini? Itulah Bang, kenapa 2000 tahun, hampir 2000 tahun lebih bahkan ya. Kalian itu terjebak dalam doktrin gitu loh. Dalam doktrin penyesatan seperti ini. Abang Miftah berani Oke, sekarang pengajaran Yesus, pengajaran Yesus, saya ulangi lagi, pengajaran Yesus itu memperkenalkan Tuhannya itu satu-satunya atau lebih dari satu sih Bang? Ya. Kalau pengajaran Yesus itu memperkenalkan kehidupannya yang turun menjadi manusia, Bang, dan saya dari- ulangi lagi, pengajaran Ya, Yesus, pengajaran Yesus sampai diulang-ulang Bang.
pengajaran Yesus tentang ketuhanan tersebut memperkenalkan Tuhannya itu satu-satunya atau lebih dari satu, Bang? Karena itu tunjukkan datanya. 17:3, Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3, baca lagi. Ya. Yohanes 17:3. Ya, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Ya, Engkau. Ya, saya baca ya. Aku Yesus telah Kristusnya sebagai apa? mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Semua para nabi juga melakukan, semua para nabi juga mendapatkan kemuliaan sebagai rasul, sebagai penyampai firman. Ayat 5 yang saya tanyakan, maka yang saya tanyakan tadi, apakah Yesus punya Tuhan? Jangan hanya seayat saja yang diambil. Iya, makanya dari poin semua, dari kesimpulan yang tadi, apakah Yesus punya Tuhan? Kenapa, Bang? Makanya saya tadi, kenapa Abang tidak percaya diri? Bang, kenapa Abang menyembunyikan nama Tuhan Abang ketika ada pertanyaan siapa Tuhan Abang? Oleh sebab itu pengajaran Yesus, apakah Yesus punya Tuhan? Abang, saya tanya, pengajaran Yesus, apa Yesus punya Tuhan? A, punya Tuhan. B, tidak punya Tuhan. Kalau dalam diskusi agama, ini bukan praktek tentang bagaimana saya menjawab suatu soal yang harus saya jawab. Tetapi dalam diskusi agama, maka perlu untuk saya mengatakan data yang ada. Kalau menurut saya yang paling valid itu saya data yang tertulis. Dari data yang ada, dari data yang ada, apakah Yesus itu punya Tuhan? Kalau Abang bertanya hanya saya tanya lagi saja, dari data yang Anda pelajari di Bible, apakah Yesus itu punya Tuhan? Kalau Abang baca semuanya, maka sangat jelas dikatakan ayat ke-5. Allahu Akbar, ya ayat 5, jangan dong langsung menjustifnya, Paman. Baca ayat ke-5. Saya baca. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Presiden juga punya kemuliaan, Abang. Orang-orang pemimpin juga punya kemuliaan. Kemuliaan presiden dia sebagai presiden punya kemuliaan, Abang. Semua juga punya kemuliaan. Orang-orang yang dikasih kemuliaan presiden dia sebagai presiden, kemuliaan bupati dia sebagai bupati. Tapi kemuliaan di hadirat Allah itu saya tahu hanya hadirat Allah, hanya Allah. Kemuliaan di hadirat Allah itu menyala. Tapi Yesus dengan lancang dia berkata, kalau dia manusia, dia berkata, permuliakanlah aku di hadirat sendiri sebelum. Sekarang tunjukkan satu saja, Bang. Sekarang tunjukkan satu saja. Kalau sebelum ada dunia Yesus, ini, Bang. Sekarang, berarti sebelum dunia ini. Oke. Berarti sebelum dunia ini, betul. Sebelum dunia ada. Sebelum dunia ini. Ya, dalam kepengertian dia sebagai firman. Sebelum dunia ini. Ya. Betul, sebelum dunia ini. Ya. Berarti yang dilahirkan Maria itu siapa? Kemanusiaannya, Bang. Manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia supaya saya tanya, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia Tuhan. Baca aja kitabnya, Bang. Agar Abang ngerti. Saya nanya, manusia itu Tuhan saya jawab atau pakai bukan ayat, Tuhan? Bang. Saya akan jawab dengan data, bukan dengan akal. Sekarang kayak gini. Berarti Maria itu menyembah siapa? Berarti siapa Tuhannya Maria? Pertanyaan satu belum dijawab, pertanyaan satu muncul lagi. Ya, Anda sendiri yang mengatakan bahwasanya gini, Bang, minum dulu. Sudah ada sebelum dunia ini. Bang, minum dulu, Bang.
Bang Miftah minum dulu. Tenang. Kenapa, tenang, Bang? tenang. Bang Kembar. Tarik nafas panjang dulu. Kalian Tenang, itu, tenang. kenapa kalian itu ya? Kenapa Tenang, Bang. kalian penuh dengan tipu daya, Bang? Tenang bang, tenang bang. Jangan lu langsung nafsuan gitu. Bang. Siapa yang tenang? Kita diskusi Siapa yang tenang tenang? aja. Nggak usah lah terlalu. Kalau ada yang ada yang lain ganti aja ya. Jadi Ya silakan. kalau Lebih mending. ganti aja jadi orang seperti silakan atau Bang. Karena saya menjelaskan Abang dengan mau- kata kan kalau abang Abang mau suka. melayani silakan Abang karena ini udah pendusta ya. Inilah tapi sebelumnya sebelum saya digantikan guru yang lain atau inilah ya teman-teman salah satu pengajaran daripada kekristenan ini kayak gini penyesatannya seperti mereka gini ya. Seperti mereka ini. Mereka itu penuh dusta. Mereka itu pembohong. Penipu mereka itu. Penipu Bibelnya jangan sendiri. nafsuan gitu, Bang. Membantah 400 orang Bibelnya nonton, sendiri. Bang. Itulah mereka. 400 Ya. orang loh Mereka nonton, Bang. memfitnah Yesus. Bang, 400 Mereka memfitnah justru yang Yesus. saya jawab Yesus ini tidak saya pernah data. mengaku Abang Tuhan, yang tapi berpakai itu mereka pikiran, tuhankan. atau abang yang Maka mungkin kenapa? Yesus, Bang. Maka Saya kenapa pakai kata data. Allah Pertanyaan Abang bahwasanya selalu saya jawab dengan data. seburuk-buruknya makhluk ini seperti ini. Seburuk-buruknya makhluk itu seperti ini. Iya, Silakan Abang. itu menurut iman Inna Abang. syarrad dawabi Kan yang punya indallahi surga dan neraka bukan summul Abang. bukmul ladzina kafaru la Kita semua itulah kita semua inilah yang namanya karisting. saya Ya, silakan, punya Abang. kebenaran Kalau mau, Yesus silakan. Kristus. Itu yang saya katakan. Oke, Siap, terima kasih. baik, Kalau Ustaz. begitu, mohon maaf, saya sudah mungkin ini Bentar, salah bentar, Ustaz, Bang tetapi Kembar. sudah nafsuan. Saya akan maaf ya. Bang Kembar izin Bang kita edukasi ya sekarang Bang ya. Sudah Bang, Abang. Gini Bang, saya Siap. sudah jelaskan tentang ayat tapi tidak diterima. Kan kita hanya diskusi agama, nggak mungkin lah saya akan. Iya betul. Nah, kita Niat-niat diskusi Abang yang sekarang ya. salah. Ya. Bang kita diskusi sekarang sebentar Gini Bang ya. Thomas, sedangkan Iya, Bang. dulu Anda nggak mampu, apalagi Anda Bang. Udahlah. Ya kan udah kita nggak bilang, apa-apa. Saya lebih mengerti Nanti- lah Bang. Ya. Nanti kita lihat siapa yang mampu dan siapa yang tidak. Kan Saya perlu lagi udah capek Bang. pembuktian. Pertanyaan Capek, Bang. abang, saya selalu konfirmasi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang ada, yang selalu saya tangkis, selalu saya nyatakan ini firmannya, ini firman. Saya capek Tapi juga, gini, saya Bang. sudah capek ini. Nanti lagi lain waktu. Bang, gini Bang biar klimaks. Ini kan belum klimaks, sedikit. Sudah lagi Bang, kan udah klimaks. nih. Saya ada urusan lagi. Bang. Belum. Nanti lagi. Belum ada poin yang didapat Bang. Sudah Bang, sudah banyak yang saya Belum. nyatakan tentang ketuhanan Yesus. Kalian tak percaya, dituduh saya penyesat, padahal kalian menyesatkan. Ya udahlah Bang, ini kan kitab kami. Sedikit lagi Bang biar ada poinnya gitu 14 ya. orang Kita menyaksikan klimakkan. loh. Udah. Nah, Nanti lagi lain sekalian waktu. kita closing statement boleh Bang ya? Nanti lagi lain waktu lagi Bang. Saya udah capek. Udah capek. Udah capek menghadapi dua guru. Saya harus buka ayat tapi nggak dipercaya juga nggak apa-apa. Tapi saya sudah tunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus saya tidak pernah dengan dusta, tetapi dengan firman Tuhan yang ada itu yang saya nyatakan. Saya tidak pernah mengembalikan, tetapi menangkis setiap putar balik atau hal-hal yang dipelintir, diasumsikan, itu saya jelaskan dengan sangat jelas. Itu Ya, Abang memframing. Abang membantah perkataan Yesus Bang. Udah Bang, saya sudah katakan Ya, saya kenapa? menerima dia sebagai manusia, tapi jangan Kenapa? menolak dia sebagai ketuhanan, karena dia sudah menyatakan akan hal itu. Bahkan kedatangannya Bang, Ya, kedatangannya itu kenapa? dua kali loh. Kenapa Dia akan Anda datang dua membantah kali, bahkan kata-kata sampai iman Yesus? Kristen saja. Saya bukan Muhammad. Sampai Saya iman bukan- Muslim pun saya bukan- mengakui tentang kedatangan Yesus. Bang, kenapa Bagi Abang Salman, ya, membantah toh? perkataan Yesus? Ya. Pertanyaan, kenapa Saya Abang tidak membantah membantah. perkataan Yesus? Nantilah Bang, kita diskusi lagi. Saya sudah capek ini. Udah lelah. Karena ini menguras otak sekali ini, karena harus saya cari ayat-ayatnya, data-datanya. Saya cari ini data-datanya capek sekali. Dari 400 penonton Ya. itu semuanya menganggap abang itu seperti badut. Udah, nggak Tidak masalah ada satu- Bang. Yang tidak ada penting satu, karena apa? teman-teman Abang, Kristen saya menyaksikan, mengerti apa yang saya katakan. Abang mengatakan bahwasanya pengikut Ya. Kristus, tapi ternyata tidak ada satupun Iya. pernyataan abang yang Itu kan- mengikuti Kristus. Itu kan anggapan Tidak Abang. ada satupun pernyataan. Sabar Bang. Tidak Ini ada urusan, satu Bang. Tahan nafsu, Bang. pernyataan pun bahwasanya Anda mengikuti Itu Yesus. mungkin ada yang Riko, itu mungkin Kristen. Silakan cari aja yang Kristen yang Jadi lain. setiap pernyataan Yesus Anda bantah sendiri. Pernyataan Yesus menyatakan bahwa dia menyuruhkan Anda malaikatnya. mengaku pengikut Kristus, tetapi Gimana, Bang? Anda sendiri yang membantah. Oke, sekarang bantah saya. Sekarang bantah saya.
Di Yohanes Saya capek, Bang. Sudah 7:16, capek. Yesus ketika ditanya di dalam Yohanes 7:16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Di situ Tuhan atau utusan Yesus itu? Jawab. Ketika Yesus ditanya di dalam Yohanes 7:16, Yesus menjawab, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus sebagai utusan atau Tuhan? Coba jawab. Bang, saya sudah jelaskan panjang lebar. Saya coba jawab. Saya tidak menolak kemanusiaan Yesus yang Dia datang sebagai utusan, tetapi jangan tolak ketuhanan Yesus. Kan tadi saya udah bertanya, apakah manusia itu Tuhan? Bang, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Maka itu berbeda dengan manusia yang lain. Setiap Manusia, iya. keberadaan dunia, keterbatasan itu kan dunia keyakinan dalam mau itu manusia apa manusia apa kelahirannya, kematiannya. Siapa manusia yang dapat menaklukkan kemanusiaannya? Apakah ketika Bapa menjadi Yesus itu sebagai kemanusiaan itu adalah Tuhan? Ya, saya mau tukar lagi, saya sudah capek, Bang. Yang penting saya sudah katakan tentang hal, saya capek nanti lagi dan waktu. Makanya saya sudah jawab semuanya. Itu jawaban sudah saya mengatakan ini, Bang. Kenapa Anda begitu malu? Ketika berbicara tentang ketuhanan, ketika Anda berbicara, saya bukan mau emosi. Nggak ada yang kontrol ya? Mompotnya nggak ada yang kontrol ya? Benar sih, Pak, nggak kontrol ya? Iya. Saya mau turun dulu, nanti lagi lanjutkan waktu. Ya, inilah salah satu daripada contoh-contoh korban doktrin ya, karena yang ada dalam otaknya itu isinya belak kutak ya, Mbak ya. Benar. Iya, di waktu yang sama, jangankan di waktu yang berbeda, di waktu yang sama mereka membantah pernyataan mereka sendiri. Ya, tapi memang benar bahwasanya kita hanya berkewajiban dengan guru-guru kita yang saling bahu-membahu, ada yang typing, ada yang tab-tab, ada yang buka komal, ada yang bernarasi, ada yang berdiskusi. Memang kita tidak punya kewajiban ya, kita tidak berhak memberikan petunjuk. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kewajiban kita semua untuk menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Jangankan mereka yang bukan siapa-siapa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Bahkan orang yang paling kita cintai pun belum tentu mampu kita berikan petunjuk ketika kita beri masukan, nasihat, kajian. Ya. Itulah salah satu bentuk betapa bahaya dan mirisnya tentang ketuhanan konsep pokoknya Yesus Tuhan. Lanjut apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar ya, mumpung masih ramai. Ya, silakan Bang Riko. Ya, saudara Riko, dimanapun berada, saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada pletek cumi, ada stik cumi ya. Bisa diambil nomor WhatsApp saya, ada di akun saya ini di bio-nya. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan melalui layar cepat JNT, tidak bisa COD. Insya Allah amanah dan halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada Kak Aulia dan Bang Mardan. Monitor. Abang Kristen atau ini Abang Muslim? Alhamdulillah saya Kristen. Iya Bang, saya Kristen juga Bang. Enak ya Bang, Bang Aulia enak kan ya, sedap banget ya. Bahasa-bahasa Islami memang sedap. Alhamdulillah ya Mbak ya. Oke. Alhamdulillah gitu kan, enak ya. Silakan Abah kalau mau ini silakan. Kristennya dari Protestan atau Katolik?
Ini tadi Bang yang Mardan. Kristen tadi kawanku tadi yang mana dari Kristen bang? Yang ada di Ini di Bang atas. Aulia katanya Kristen gitu Kristen, loh. oke. Ya tetapi kayaknya ke Islaman gitu loh. Iya. Bang Mardan dari Katolik apa Protestan Abang? Protestan bang. Oh Protestan ya. Ya silakan Abah aja ya. Terus gedein Abah Thomas biar Abah Thomas Iya. pendiam. Jadi yang bicara dulu Aulia apa saya itu? Bang apa dua-dua aja sekaligus. Kan Tuhannya Abang kan lebih dari satu, ada dua. Jadi sekaligus Oke. juga nggak apa-apa. Oke bang. Silakan. Gini bang, kita boleh berbicara, tapi kita pakai data bisa bang. Mana lawan bicara saya? Bang? Boleh bang, Wah, siap. keren ini, luar biasa ini Bang. Wah luar Oke. biasa Siap, pakai Bang. data.